Sudah 5 tahun aku belajar di sekolah Bintang Nusantara ini. Sekolahku berada di daerah pedalaman. Kondisi sekolahku sangat sederhana. Hanya ada 3 kelas. Dindingnya terbuat dari papan dan kulit kayu. Sementara atapnya terbuat dari sagu atau sering disebut daun rumbia oleh suku pedalam. Meja dan empat untuk kami terbuat dari papan yang dibuat memanjang. Papan tulis hitam berukuran 1x2 meter menggantung di depan kelasku. Sekolahku hanya berlantaikan tanah. Kalau hujan turun, airnya akan masuk ke dalam kelasku hingga menjadi becek. Sekarang aku sudah kelas 6. Hanya ada 4 orang murid di sekolahku. Sedangkan guru yang mengajar di sekolahku hanya ada 2 orang, Pak Maman dan Pak Umi. Mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam belajar, kami dan guru senang membaur, seperti mengerjakan latihan. Misalnya, kami sering mengerjakan dan memecahkannya bersama-sama dan tidak malu-malu bertanya kalau tidak paham. Kami dan guru terlihat sangat akrab sekali. Pulang sekolah hari ini, aku dibonceng Pak Nanta naik sepeda ontel, sedangkan Rapa temanku ikut dengan Pak Umi. Kami sering dibonceng seperti ini karena rumah kami berdua paling jauh. Jarak rumahku ke sekolahku 4 km. Jam 6 pagi, aku sudah terus berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki melewati jalan setapak dan hutan belantara. Pak Maman, hari ini mancing ke sungai lagi. Bolehkah Adit ikut? Tanyaku. Bapak hari ini memetik buah kelapa di kebun Dit. Uang belanja sudah menipis. Besok kalau kelapa-kelapa itu sudah terjual, Bapak pasti akan ajak Adit memancing di sungai. Janji Pak Maman. Aku sedih mendengarnya. Sudah lelah mengajar di sekolah, Pak Maman harus memanjat kelapa lagi sampai di rumah. Kalau tidak, keluarganya tidak bisa makan. Karena dengan menjual buah-buah kepala kelapa itulah Pak Nathan bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pak Nathan tak menerima gaji mengajar di sekolah karena Pak Nathan hanya tamat SMP. Tapi niat baiknya ingin memajukan kampungku supaya bebas buta huruf dan pandai berhitung memang patut diacungi jempol. Setahun yang lalu, ada 2 orang guru bantu yang dipindah tugaskan dari kota ke kampungku. Betapa gembiranya aku waktu itu. Aku berharap kehadiran mereka bisa memberikan kemajuan bagi sekolahku. Namun harapanku itu kemudian pupus. Sebulan mengajar, mereka hanya 4 kali datang ke sekolahku. Bulan berikutnya, mereka tak pernah datang lagi ke sekolah. Mungkin mereka tak terbiasa dengan keadaan kampungku yang terpelosok jauh berada di pedalaman. Suatu hari, Pak Maman pernah bertanya kepadaku tentang cita-citaku. Apa cita-citamu, Dit? Aku ingin jadi seperti Bapak, jawabku mantap. Menjadi guru, Pak Maman pun tersenyum. Aku mengangguk. Aku ingin membuat kampung ini menjadi maju. Aku ingin semua orang bisa membaca dan berhitung. Kalau orang-orang di kampung ini sudah biasa membaca dan berhitung, pasti mereka bisa membangun kampung ini menjadi lebih maju. Mata Pak Maman tampak berkaca-kaca mendengar penuturanku. Pendidikan di kampung ini memang sangat menyedihkan. Tak ada guru-guru yang mau mengajar di kampung ini. Apalagi kebanyakan anak-anak seusiamu lebih memilih bekerja di ladang membantu orang tua mereka daripada pergi ke sekolah. Air mataku menetes. Aku sedih sekali. Di rumah, seharusnya abah dan emak bisa membimbingku belajar dan mengajar PR. Tapi mana mungkin.
kedua orangku tidak pandai membaca dan menulis. Malah suatu ketika abah dan emak memintaku untuk mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung. Wah, bagaimana mungkin? Apa aku bisa? Tapi akhirnya aku coba juga. Setiap hari setelah pulang sekolah, aku pun mengajari orang tuaku membaca, menulis, dan berhitung. Abah bangga padamu, Jang. Anak sekecil kamu sudah pandai mengajari abah dan emakmu membaca, menulis, dan berhitung, ujar abahku memujiku. Emak juga bangga, Dit. Berkat kamu sekolah, emak dan abahmu jadi tak bodoh lagi. Emak dan abahmu sekarang sudah bisa membaca walaupun masih mengeja, kata emak lalu mencium kepalaku. Terima kasih, ucap terharu. Ini juga berkat abah dan emak yang mau menyekolahkanku hingga aku menjadi pintar dan bisa mengajari abah dan emak di rumah. Hehe. Abah dan emak memelukku dan menciumku kedua pipiku dengan penuh rasa sayang dan cinta. Aku harus bisa membangun kampung ini menjadi lebih maju. Aku ingin semua orang di kampung ini bisa membaca, menulis, dan berhitung. Doakan aku ya, teman-teman.